kita cobain yuk sop fosil dan wedang fosil. Walah, apa iya sajian ini beneran dari fosil makhluk purbakala? Hihihi. Tapi wolos aja keles. Biarpun tulangnya besar mirip seperti balung buto, ini bukan terbuat dari fosil kok. Aman buat dikonsumsi dan pastinya nikmat tiada tara. Sebagai pendampingnya ada juga nih yang disebut dengan wedang fosil. Sekilas penampilannya mirip dengan secangkir teh. Warnanya coklat kemerahan dengan batang serai sebagai pengganti sendok. Aslinya sih ini bukan terbuat dari daun teh, tapi murni terbuat dari campuran aneka rimpang atau empon-empon yang jadi senjata rahasia nenek moyang untuk hangatkan tubuh. Sop fosil dan wedang fosil ini fams jadi bagian dari kekayaan khasanah kuliner di Pati Ayam, Kudus, Jawa Tengah. Satu porsi sajian sop fosil dari Pati Ayam ini fams cocok disantap saat suhu udara lagi nggak menentu, terutama di musim hujan. Sop fosil paling bisa deh jauhkan dari rasa kedinginan. Potongan tulang sapi ukuran besar ini juga butuh perlakuan khusus fams, supaya kenikmatan maksimal bisa didapat, menyantapnya butuh seni tersendiri. Bukan tulangnya juga sih yang dimakan, tapi sumsum putih yang ngumpet di dalam tulangnya. Inilah yang menjadikan harta karun tersembunyi. Rasa gurih dan lembut yang meleleh di lidah jadi godaan kenikmatan yang sulit dilupakan. Sekali seruput pakai sedotan, enaknya bikin terus keingatan. Hihihi. Sop fosil paling nikmat dan sebaiknya segera disantap dalam kondisi kuah yang panas. Soalnya fams, sumsum sapi yang terbangun dari lemak bisa menggumpal dan nyangkut di mulut kalau disantap dalam keadaan dingin. Nggak cuma sumsumnya aja sih yang dikonsumsi, daging-daging yang melekat pada tulang dan persendiannya juga bisa disikat tuh. Bagian daging yang menempel di tulang ini sering disebut dengan tetelan. Teksturnya lembut dan kenyal, bikin ketagihan. Bagi kalian yang lagi program diet atau punya kolesterol tinggi, jangan sampai kalap alias hilaf. Biarpun nikmat, menyantapnya jangan berlebihan ya. Tapi fams, wedang fosil bisa jadi penawarnya. Kandungan jahe dan rempah alami di dalamnya punya khasiat yang mampu menjadi penangkal racun dan penyakit yang kepengen hinggap di tubuh. Sakti deh fams. Sekarang kita buat sop fosilnya dulu yuk fams. Bahan-bahannya sama kok kayak ngebuat sayur sop pada umumnya. Yang bikin beda cuma tulang segede fosil ini nih fams. Hihihi. Untuk bumbunya, bawang putih dan bawang merah tetap jadi inti. Yang lainnya juga tetap harus ada supaya rasa nggak jadi hambar. Sayur kol, wortel, tomat, serta daun bawang seledri juga wajib ada di setiap sajian dari sayur sop. Resep sajian sop fosil ini fams ternyata sudah turun-temurun loh dijadikan favorit sehari-hari oleh sebagian masyarakat di Pati Ayam. Hampir semua komposisi resepnya terdiri dari bahan baku yang alami. Nah, kalau biasanya bahan bumbu dihaluskan terlebih dahulu, di sini justru kebalikannya fams. Bawang merah dan bawang putih biasa disangrai terlebih dahulu untuk menciptakan sensasi rasa dan aroma yang lebih mantap. Kesegaran rasa dari sop fosil ini semakin lengkap dengan adanya irisan wortel dan tomat yang bukan sekedar jadi pelengkap, tetapi udah jadi identitas dari sayur sop. Apapun jenis sayur sopnya, wortel dan tomat gak boleh kelewat. Bawang yang udah agak gosong disangrai udah bisa lanjut buat diulek fams. Haluskan bersama aneka bumbu dapur lainnya ya, seperti garam, kaldu bubuk, merica, dan sedikit pecahan biji pala. Irisan sayur kol dan daun bawang seledri juga nggak boleh ketinggalan fams. Daun seledri juga familiar dengan sebutan daun sop loh. Merupakan tumbuhan obat yang kaya khasiat serta rasa yang menyegarkan. Lanjut fams, bumbu halus udah jadi. Irisan sayur isiannya juga udah komplit. Berhubung bawang tadi udah disangrai, nggak perlu lagi ada proses tumis-menumis bumbu halus. Aroma harum yang dihasilkan udah cukup kok untuk menambah kenikmatan sop fosil ini. Sajian kuliner berjenis sop diperkirakan sudah ada sejak 8.000 tahun yang lalu fams. Dari yang tadinya hanya berupa kuah kaldu, sebagai pendamping celupan roti, sop akhirnya berkembang dengan aneka isi di dalamnya. Kalau sop fosil ini yang dipakai adalah bagian kaki alias dengkul sapi fams. Oleh sebagian masyarakat di Jawa, bagian ini sering juga disebut dengan dengkil atau sengkel. Untuk mempersingkat waktu pemasakan, baiknya sih dengkul sapi sudah direbus selama 2 hingga 3 jam lamanya. Akan lebih singkat lagi kalau memakai panci presto ya. Oh iya, sayuran pendamping sop fosil ini baiknya sih belakangan aja dimasukinnya. Berhubung tulang dengkul sapinya sudah matang sebelumnya, memasak sop fosil ini nggak perlu lama-lama. Cukup sampai kuah mendidih, artinya bumbu sudah matang. Cuma sekitar 15 menitan aja kok fams.
Widih, mantap nih, sop fosil dari Pati Ayam Kudus, Jawa Tengah. Ayo, siapa yang mau? Oh iya, sekarang kita buat wedang fosilnya, fams. Wedang fosil ini terdiri dari aneka rempah dan rimpang khas Nusantara. Dipercaya ampuh loh untuk cegah dan obati penyakit dalam tubuh. Gula merah, jahe, kunyit, daun jeruk, kayu manis, dan serai jadi komposisinya, fams. Semua bahan yang tersedia nggak ada satupun yang diulek halus. Jadi nggak butuh banyak tenaga buat wedang fosil ini. Jahe, kunyit, dan serai cukup dimemakan aja, fams. Semakin banyak jumlah jahe, kunyit, dan serainya, semakin mantap rasa dan khasiat baiknya bagi tubuh. Maklum deh, sekarang ini wabah penyakit dari COVID-19 bikin parno banyak orang. Obatnya yang masih dalam tahap penelitian bikin kita berpikir untuk kembali ke jalur hidup sehat. Sajian penuh rempah dari aneka rimpang dan ramuan alami tradisional kini jadi pilihan untuk menangkal tubuh dari paparan virus yang kini telah mewabah. Namanya juga usaha, nggak ada salahnya juga sih, fams, untuk coba-coba selama ini menyehatkan. Lebih baik mencegah daripada mengobati kan, fams? Supaya rasanya lebih seimbang, beri sedikit taburan garam, fams. Kalau wedang fosilnya sudah mendidih, bisa disajikan kok. Semua bahan baku rempah di dalamnya jangan disingkirkan ya. Tetap ikut angkut ke dalam gelas supaya rasanya lebih manyus. Ini dia, fams, wedang fosil dari Pati Ayam Kudus, Jawa Tengah. Mantap!